siang ini bisa minta tolong salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Pak Nyoman, Saudara Nyoman, bisa tolong angkat doanya? Ya, Ibu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa dulu untuk pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan membaca dulu materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, penggolongan komputer. 4, media jaringan dan komunikasi. Sebelumnya, adik-adik, apa kalian sudah membaca modul yang sudah Ibu berikan? Atau ada yang belum dapat modulnya? Sudah dapat, Ibu. Ada yang lain yang belum dapat? Saya sudah juga, Bu. Oke. Apakah adik-adik sudah membaca modul tersebut? Kalau belum, Ibu kasih kesempatan untuk membaca kembali. Waktunya 5 atau 10 menit dari sekarang. Oke, waktu selesai. Apakah adik-adik ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan lewat modul tersebut? Sebelum kesananya, Ibu jelaskan sedikit. Sebelum ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan sedikit dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Cukup di sini. Ada pertanyaan dari adik-adik? Kalau belum ada, iya, Nyoman. Mau tanya, Bu. Iya, Pak. Informasi itu apa ya, Bu? Kalau teknologi informasi itu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti komputer, laptop, ada teman-teman yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan dari Nyoman? Maaf Pak Nyoman, bisa diulang Pak Nyoman? Suaranya putus-putus. Informasi itu apa? Informasi. Apa itu informasi? Ibu, mungkin saya bisa coba menanggapi Ibu. Ya. Baik,
Jadi informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses, kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga orang-orang yang membutuhkan informasi data atau fakta tersebut mudah dimengerti. Mungkin itu pemahaman saya. Terima kasih. Oke, ralat sedikit tadi pikirnya Nyoman bertanya tentang peralatan informasi, peralatan teknologi informasi, tapi sudah dikelirkan informasi. Apa itu informasi ya? Iya Bu, maaf jaringannya ini soalnya Iya. agak-agak. Oh, sebelum Ibu menanggapi ada adik-adik yang lain? Ada jawaban dari adik-adik yang lain tentang apa itu informasi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan saja. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dayu, informasi adalah sebuah data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi sebuah informasi. Nyoman bisa terima jawabannya? Bisa Bu, makasih. Makasih Ya. pada Tia juga. Sudah Bu. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik? Sudah, Bu. Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya sedikit. Ada yang bisa bantu jawab? Sebutkan penggolongan komputer. Yang pertama, berdasarkan kemampuan pengolahan data. Yang kedua, jenis data yang diolah. Kalau menurut kemampuan pengolahan data, jenis-jenis komputer apa saja yang termasuk dalam kemampuan pengolahan data? Adik-adik bisa mengerti pertanyaannya? Bisa, Ibu. Kalau sudah mengerti, tolong jawab pertanyaan Ibu tadi. Sebutkan penggolongan komputer menurut kemampuan pengolah data. Baik, Ibu. Saya mencoba untuk menjawab jenis komputer berdasarkan data atau pengolahan datanya. Yang pertama, komputer analog, yang kedua, komputer digital, dan yang ketiga, komputer hybrid, Bu. Ada yang lain? Adik-adik ada yang bisa menanggapi jawaban dari Ibu Dayu? Dayu, jawaban tadi agak keliru sedikit karena yang tadi adik sebut itu berdasarkan jenis data yang diolah. Kalau kemampuan pengolah data itu yang pertama mainframe, yang kedua mini komputer, yang ketiga mikrokomputer, yang keempat komputer portable.
Bisa diterima, Dayu? Bisa Ibu, maaf Bu, saya ingatnya data saja Bu. Oh iya, nanti dipelajari lagi ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga kembali. Oke adik-adik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Iya, Maria Ernestina. Ya, saya ingin bertanya apa perbedaan dari komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid, Bu? Oke, sebelum Ibu memberikan jawaban, ada teman-teman yang bisa membantu pertanyaan dari Maria Ernestina. Halo. Sudah, Bu? Iya Ibu, saya coba menjawab Bu ya. Iya. Baik, untuk komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, Bu. Jadi contoh-contohnya itu seperti komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, kemudian untuk voltase listrik juga. Lalu komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Contohnya seperti angka, kemudian dengan karakter-karakter khusus. Jadi komputer digital ini contohnya PC, Bu. Jadi pada komputer digital ini memerlukan bahasa perantara. Kemudian komputer hybrid adalah kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Contohnya faksimil. Mungkin itu Ibu, mohon dikoreksi kalau jawaban saya salah lagi, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dayu, jawabannya benar sekali. Apakah dari adik-adik masih ada yang menanggapi jawaban dari Ibu Dayu? Dari Dayu? Jadi di dalam modul itu sudah lengkap semuanya, penjelasan semuanya sudah ada di dalam modul. Nanti adik-adik pelajari lagi semuanya. Ada gambarnya, ada penjelasannya tentang komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Iya, Ibu. Ya, selanjutnya nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Tugasnya diselesaikan di rumah ya. Minggu depan kita kumpulkan tugas-tugasnya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti adik-adik kerja tagihan-tagihannya di rumah, pertemuan berikut nanti dikumpulkan lagi. Sekian pelajaran kita siang ini. Dayu bisa menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Dayu.
Sekian dari ya Pak, presentasi saya. Terima kasih untuk teman-teman partisipasinya.